Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hikayat yang akan kita konversi menjadi cerpen. Pada kesempatan yang lalu, kita telah belajar apa itu hikayat. Pada umumnya, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Dan karakteristik hikayat yang pertama itu terdapat kemustahilan di dalamnya. Seperti yang pernah kita bahas minggu lalu, ada pangeran yang lahir dengan panah dan pedang. Jadi kelahiran Indra Bangsawan itu bersamaan dengan panah dan pedang. Kemudian yang kedua, kesaktian. Di cerita Indra Bangsawan kita juga paham bahwa ada kesaktian di sana, di mana Indra Bangsawan bisa mengalahkan Garuda yang mampu memporak-porandakan istana. Kemudian yang ketiga itu anonim. Pengarangnya tidak kita ketahui. Jadi pembaca itu tidak paham jelas siapa pengarangnya. Kemudian yang keempat itu istana sentris. Jadi untuk tempatnya atau tempat peristiwanya itu terjadi di kerajaan atau di istana. Kemudian yang kelima menggunakan cerita berbingkai. Yang akan kita pelajari saat ini, cerpen pada umumnya berfokus pada satu plot atau satu alur. Kemudian untuk karakter utamanya itu hanya satu. Sementara yang lain merupakan karakter tambahan atau pemain-pemain tambahan atau tokoh tambahan. Kemudian yang selanjutnya itu berfokus pada satu tema. Bagaimana kita hari ini mengkonversi cerita tersebut atau mengkonversi cerita hikayat ke dalam cerpen, maka kita harus pahami, kita harus mampu mengubah cerita yang hikayat yang jika kita baca seperti cerita masa lalu ke dalam cerita masa kini. Cerita yang kadang itu tidak bisa kita nalar di luar kelogisan kita menjadi cerita fiktif, tetapi cerita fiktif yang logis. Sebenarnya hikayat dan cerpen itu rata-rata sama-sama adalah hasil dari sebuah khayalan atau fiktif. Tetapi di sini ketika kita akan mengubahnya ke cerpen, maka hikayat tersebut harus kita ubah menjadi cerita yang lebih logis atau yang bisa kita terima oleh nalar kita. Atau pembaca akan mampu membayangkan, mampu berada di titik itu menjadi seorang pemain atau tokoh di dalam cerita itu. Karena hari ini kita akan belajar mengonversi hikayat ke dalam bentuk cerita pendek atau cerpen, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, alur pada hikayat yang sangat kompleks harus kita ubah menjadi alur tunggal tanpa mengubah jalannya cerita ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus pahami nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat sebelum kita mengubahnya menjadi sebuah cerita pendek. Yang kedua, bahasa yang digunakan pada hikayat cenderung berulang-ulang. Kadang menggunakan kata yang lebih banyak daripada kebutuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai penulis cerpen harus mampu mengubahnya menjadi kata-kata yang efektif tetapi tidak membosankan para pembaca. Kemudian yang ketiga, beberapa bagian pada hikayat yang berisi kemustahilan atau hal-hal yang tidak bisa diterima oleh nalar
dan yang terlalu melebih-lebihkan, kita ubah menjadi hal-hal yang lebih logis atau hal-hal yang mampu diterima oleh nalar atau yang masuk akal. Tetapi kita harus pahami bahwa hal yang kita tuliskan adalah hal-hal yang fiktif. Tapi hal tersebut mampu menghipnotis atau memengaruhi pembaca agar dia percaya dengan apa yang kita sampaikan. Hal tersebut pernah terjadi, walaupun itu sebenarnya kita tuliskan dasarnya adalah cerita fiktif. Akhir kata, terima kasih dari Budia. Semoga kalian bahagia selalu, mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih telah menyimak pelajaran pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.